pejuang anxiety, penuh kesedihan, bisa yang dengarkan. tidak ada solusinya, sehingga untuk mengeluarkan hal itu, mengeluarkan aspirasinya itu susah untuk kemana mengadu. Sehingga apa? Timbulnya penyakit. Iya, benar, Pak. Seperti itu. Nah, gimana? Enak? Enak sih, agak enak. Cuma agak-agak merinding-merinding dikit ya. Merinding dikit. Udah merinding, Ada jinnya kali keluar. Si diri itu juga bingung dia kenal siapa. Gitu. Jadi ya harapan ke suami yang dia punya penuh harapan penuh untuk bersandar, untuk mengadu sesuatu, keluh kesahnya nggak ada. Yang ada cuma disakitin, itu dihianatin, ya timbulnya jadi sedih, itu jadi sakit, jadi penyakit. Seperti itu orangnya. Gitu. Dan untuk saat ini juga mengungkapnya ke siapa bingung. Timbulnya cuma kecewa, nggak ditahan dirinya. Gitu. Kalau mau sadar diri, jadi nggak ada ketenangan. Kalau hati sisi batinnya, hatinya, pikirannya nggak tenang, gimana mau sehat badannya? Seperti itu. Ya, nggak apa-apa, nangis aja, gratis kok. Gitu. Kenapa? Karena nangis itu suatu bentuk implementasi diri kita. Gitu. Tapi secukupnya, jangan berlebihan. Gitu. Banjir ntar Bekasi. Gitu. Ya. Sekarang enak nggak napasnya? Enak sih. Bener. Tangannya angkat. Tadi berat nggak? Enggak. Bener. Bener, Enteng. enteng. Tadi kali merinding jin galau yang keluar. Kepala nggak berat kepala. Enggak berat. Kalau tadi Muter gitu. kayak muter. Kayak naik helikopter. Naik helikopter. Naik perahu kali tadi. Iya kali ya, Mancing. oleng ya. Oleng. Kalau sekarang Enggak. bener. Kemana muternya? Iya, kemana ya? Gender udah ya, dibuang ya. Ulang lagi ke laut. Insya Allah sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Namanya siapa? Rista. Lista Angga ini. Rista Sahara. Oh. Bagus namanya Lista Sahara. Jadi yang dikeluhkan apa setiap harinya? Ya itu Pak, saya kalau pengen makan tuh kayak mau pengen makan sayur atau apa, tapi pikiran aduh ntar pasti habis makan gatel. Iya, takut. Bahkan Gitu. baru nyuap sesuap aja udah Kalau gatel. makan takutnya nyesek. Jadi udah sebelum makan tuh udah ketakutan duluan. Iya, karena pasti ntar habis makan langsung gatel. Padahal baru sesuap aja langsung mules, gatel. Mual gitu, cuman nggak muntah. Nyesek gitu. Nyesek. Lebih berat sih, berat di sini sama di sini berat. Yang sakit katanya ini ya, Pak. Sekarang lagi sakit. Iya, lagi berat ini sama ini. Kemarin aja habis makan biskuit padahal cuma sedikit, langsung berat, langsung gatel. Ini sekarang lagi sakit. Iya, lagi agak berat dikit. Dadanya. Kecewa mulu orangnya. Banyak sedihnya. Iya sih, bener. Iya, banyak disakitin sama laki-laki juga. Benar, Pak. Begitu. Jadi ya artinya ya banyak kenal dengan laki-laki, tapi ujung-ujungnya banyak disakiti juga. Begitu. Ya. Benar. Seperti itu. Jadi kalau mau sehat, ya saya tekankan dari sekarang, saya mengingatkan, udah maafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Insya Allah sih udah dimaafin. Ya, artinya hati ikhlas, enggak lupa mah nggak mungkin sama orang Iya. disakitin, tapi dalam hati udah nggak ada tendensius kebencian, artinya udah lepas, udah lillahi ta'ala, yakin tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Adapun perjalanan ini, kesedihan ini hanya semata-mata untuk menguatkan diri kita. Ya kesedihan pun ya dasarnya kan gitu lah, hukumullah mizanun. Ya artinya kesedihan itu, galau itu, guna itu hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kejar Allahnya. Gitu. Jadi setiap mau makan udah ketakutan, gatal, takut ini, takut itu. Nah, terus berarti kan udah sampai tingkat yang namanya udah ketakutan ya, kecemasan ya. Itu dasarnya kena lambung juga, dari asam lambung yang tinggi. Begitu, sehingga apa, banyak gas ya, sebetulnya gas respirasi. Sekarang makan terasa begah, nyangkut di tenggorokan. Sampai situ enggak? Iya, kemarin udah habis dirawat juga sih. Nah, habis dirawat gitu. Jadi timbul udah kecemasan. Dari gas respirasi bisa jadi ya naiknya ke GERD atau nanti ke anxiety disorder. Iya, sudah banyak yang namanya kecemasan, ketakutan. Iya, benar. Nah, mulai dari sekarang stop ketakutan itu. Ya, sebenarnya ketakutan itu hanya menipu. Iya. Sehingga apa? Efeknya dia itu akan seperti ini sensasinya. Gitu, saya bilang makanya rumusnya menipu atau pembohong lah. Iya. Nah, kenapa? Kalau kita nggak dasar rumus itu, kita yakinin dengan itu, nanti kita akan semakin ketakutan. Padahal penyakit ini tidak membahayakan fisik. Kenapa jadi timbul membahayakan fisik? Karena udah ketakutan tadi, gas tadi itu membuat dada ini berdebar-debar. Iya. Gitu, karena naik di area sini. Gitu, bahkan sampai naik ke area pernapasan, jadi sesek. Nah, yang tadinya itu tidak membahayakan penyakit itu jadi membahayakan. Kenapa? Karena kita cemas.
Jadi mikirin tak penyakitnya ini, tak penyakitnya itu, jangan-jangan seperti ini. Bahkan sampai di luar koridor kita berpikir, wah jangan-jangan diguna-guna sama laki-laki nih. Kan gitu, betul nggak? Betul Pak. Nah, seperti itu. Jadi banyak, sehingga apa? Jadi energi kita tuh negatif semua, prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada makhluk, kayak gitu. Jadi nggak tenang hidupnya. Iya. Sehingga apa? Ketakutan kan. Iya, jadi tegang nih, menggunakan 32 urat saraf yang memang itu akan memicu untuk kita semakin tegang. Gitu, sarafnya tegang, sirkulasi darah nggak lancar karena Iya, pikiran iya. dan hati kita nggak tenang. Makanya kuncinya satu, maafkan orang pernah berbuat salah kepada kita, bebasin hati dan pikirannya, terus mohon ampun kepada Allah. Sekarang berbalik arah, jangan pikirkan kalau makan ini akan seperti ini, makan ini seperti ini. Udah, selama itu pola hidup sehat, makan, jangan takut dan anggap penyakitnya itu biasa dan memang tidak membahayakan. Dia membahayakan karena sensasinya seperti itu. Karena kita terlalu ketakutan. Nah, karena ketakutan. Jadi anggaplah isi dengan hal-hal positif. Lakukan seperti sit up atau Iya. olahraga dengan sambil istighfar, dia akan menekan gasnya. Insya Allah nggak akan seperti itu lagi. Iya. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana mengasah pola pikir dan hati kita, menenangkan itu. Jadi insya Allah sehat. Jadi obatnya di situ. Iya. Begitu. Jadi nggak usah takut khawatir lagi. Iya, soalnya apa? Udah berobat dokter ya, sampai obat sampai banyak, sampai nanya sama dokter, tapi dok ini Lambung-lambung dari gatalnya ini dari mana? Bilang gitu Mm-mm. kan. Tapi di sini nggak ada alergi gatal katanya. Iya. Kalau memang udah cek dokter, udah cek lab segala macam, udah tidak ada penyakitnya, pemicu dari mana? Itu sebenarnya dari pikiran dan hati tadi. Banyak ketakutan. Gitu ya, cemasnya tadi. Jadi ketika mau makan ini takut gatal, itu udah kita tekan duluan, Iya. pasti akan gatal ya gatal. Sugesti kita, pikiran kita, polanya arahnya ke situ. Coba lu rubah, insya Allah nggak akan gatal lagi. Iya. Gitu. Jadi bukan semata-mata dicek ke dokter itu nggak ada penyakitnya, ini non medis, itu murni medis karena pikiran dan hati kita memang nggak kelihatan karena memang iya sifat orangnya ini banyak mendem. Saya bilang tadi banyak sedihnya, banyak kecewanya ditahan sendiri, nggak diungkapkan. Suami ini kan galak ya Pak. Nah. Jadi dia banyak kepikiran. Ya sabarnya sih luar biasa ya orangnya, hanya masuk di alam bawah sadarnya tersimpan, nggak bisa melupakan itu, jadi kecewa, jadi sedih. Itu saya memaklumi itu nggak mudah untuk melewati masa itu, tapi saya hanya sekedar menguatkan bahwasannya itu udah izin Allah yang terjadi, mungkin karena kelakuan kita dengan orang tua dulunya kelewat banyak murkanya sehingga Allah murka, sehingga dikasih suami yang memang jauh dari harapan. Iya. Gitu. Adapun saat ini ya kita belajar menerima dulu, mohon ampun sama Allah, mohon minta maaf ke orang tua, dan Allah tuh maha bolak-balikan hati. Kita meminta mohon kepada Allah semoga Allah melembutkan hati suaminya seperti itu. Karena memang ya saya tadi bilang langsung saya tembak banyak sedihan, banyak dikecewakan sama laki-laki. Karena kenapa? Enggak mungkin enggak, yang namanya seorang perempuan, namanya udah tingkatan anxiety, udah namanya kecemasan, ketakutan, bahkan jadi maaf ya, jadi bahasanya jadi penyakitan karena lantaran banyak mendem kekesalan, kebencian, kesedihan yang tidak ada solusinya, sehingga untuk mengeluarkan hal itu, mengeluarkan aspirasinya itu susah untuk kemana mengadu, sehingga apa? Timbulnya penyakit. Iya benar Pak. Seperti itu. Nah sekarang udah maafkan, yakini tidak ada sesuatu yang terjadi atas izin Allah, semata-mata Allah itu menguji kesabaran dan keikhlasan kita. Untuk apa? Biar apa nih, kita membiasakan itu, jadi timbulnya teteh sehat. Iya. Kan kalau begini yang sakit teteh, Benar, yang rasain juga. yang enak dia. Iya. Nah kenapa saya bilang maafkan? Artinya kenapa? Jangan sampai kita tertutup dengan ego kita. Kan dia yang salah, kok kita yang memaafkan. Iya. Nah dari satu sisi itu memang itu ego, ya kan? Nah ego itu akan menimbulkan penyakit, kita merasa kita nggak salah, sehingga timbul makin penyakit. Kalau memang teteh nggak maafkan, ini makin sakit. Iya. Itu enggak. Nah ketemu solusinya. Begitu ya. Iya. Insya Allah ya. Yang berharap kepada saya, tetap berharap kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosanya, dan tentunya semoga Allah berkenan dengan doa-doa kita. Teteh disehatkan, dilancarkan segala urusan dunia akhiratnya. Ya, gitu. So, tiduran. Ini takut banget. Insya Allah ya. Aduh, sakit banget. Mulai lega napasnya. Bener nggak? Sok duduk. Bener nggak napasnya mulai lega? Lega ya? Pegang perutnya, sakit nggak? Nggak. Enggak. Nggak. Kemana tuh sakitnya? Iya, kemana ya?
hilang ya. Insya Allah sehat ya. Apa dada sakit? Iya, udah begitu. Dulu, lah. Itu mungkin dulu sakit masa ininya Silakan. orangnya kabur di sekolah ya. Kenapa ada yang patah? Jadi dia ketiban nama ini Pak ban motor yang di kesini dulunya. Oh, nih. Oh, Ini tembus ke dada nih ya. aduh. Tuh. Ini sering sakit juga nih ya. Iya, benar. Tiduran miring kiri mulu. Miring kanan nggak bisa. Kalau tidur dia kanan Sakit. Oh, baru sebentar pun langsung sakit gitu. Udah gitu katanya kalau punya lambung tidurnya ngadep kiri aja ya. Jadi ngadep kiri terus tiap hari. diajarin itu Ya punya lambung lah. Saya juga punya lambung. Enggak ada lambungnya serem mau dicerna di mana itu. Bener. Tangan nggak bisa diangkat atau gimana? Iya tadi emang nggak bisa ngangkat apa kayak mau nyisir aja berat banget gitu. Berat. Heeh. Ada jin galau ya. Jin galau mulu kan. bener Pak, emang dia kalau bapak mau tahu suaminya mancing ke sana batu tahu ancol ke sana kan sering ini mah dari hamil anaknya sampai meninggal. Iya. Ini suruhan mulu. Pulang malam iya Pak, jadi dia Suruhan naik mulu. perahu terus kadang kagak bawa bekal nasi Aduh, patah. Enggak apa. Au, minum apa ya pulang Aduh, sakit banget. berarti kan sakit kan penyakitnya kali ya. Iya. Udah. Dari satu orang lagi. Di luar. Harusnya tutup. Ramadan tuh full harusnya tutup. Untuk minimalisir. Ya sudah. Khawatir kan kelamaan jadwalnya sampai 3-5 bulan ke depan kan kesian tuh. Jadi ya Ramadan buka walaupun hanya Sabtu Minggu aja. Lebaran buka terus habis lebaran. Insya Allah buka, tapi tetap dibatasi orang. Tarik nafas 3 kali, buang dari mulut. Gimana? Enak? Enak sih, agak enak. Cuma agak-agak merinding-merinding dikit ya. Merinding dikit. Merinding Ada jinnya kali keluar. Jin galau yang keluar udah merinding dikit mah. Gitu. Merinding dikit. Ada yang ini Banyakin aja nggak apa-apa. Merindingnya keluar ya keluarnya. Jadi insya kayak Allah ya. apa? Jadi kayak sedih banget ya saya. Sedih. Ya nggak apa-apa sedih kalau mau diungkapin. Iya, kan sedih. Kenapa diobatin nangis? Karena memang banyak nahan kesal, banyak nahan sedih. Solusinya belum ketemu. Gimana jalan keluarnya seperti apa? Seperti itu. Jadi memang buat mengungkapin implementasi diri itu juga bingung dia dengan siapa. Gitu. Jadi ya harapan ke suami yang dia punya penuh harapan penuh untuk bersandar, untuk mengadu sesuatu. Kalau kesannya nggak ada. Yang ada cuma disakitin, itu dihianatin. Ya timbulnya jadi sedih. Itu jadi sakit, jadi penyakit. Seperti itu orangnya gitu. Dan untuk saat ini juga mengungkapkan ke siapa bingung, timbulnya cuma kecewa gitu. Nggak ditahan jadi penyakit kalau mau sadar diri. Jadi nggak ada ketenangan. Kalau hati sisi batinnya, hatinya pikirannya nggak tenang, gimana mau sehat badannya? Seperti itu ya. Nggak apa-apa, nangis aja, gratis kok gitu. Kenapa? Karena nangis itu suatu bentuk implementasi diri kita gitu, tapi secukupnya, jangan berlebihan gitu, banjir ntar Bekasi gitu ya. Jadi insya Allah, jadi itu untuk implementasi diri kita nggak masalah, tapi sesekali, jangan keseringan gitu ya. So sekarang enaknya napasnya? Enak sih. Bener. Tangannya angkat, tadi berat nggak? Enggak. Bener. Enteng. Enteng. Tadi kali merinding, jin galaunya keluar. Kepala nggak berat kepala? Enggak berat. Kalau tadi Ya gitu, apa kalau bangun nih, kalau mau tidur bangun sampai pas jalannya kayak muter gitu. Kayak muter. Kayak naik helikopter. Naik helikopter. Naik perahu kali tadi, Iya kali ya, mancing. oleng ya. Oleng. Kalau sekarang? Enggak, bener. Kemana muternya? iya kemana ya? Gender udah ya, dibuang ya. ulang lagi ke laut. Insya Allah sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, saya pesan cuma itu doang tadi ya. Udah bebasin hatinya, pikirannya, insya Allah sehat. Berat badan naik lagi, makan normal lagi. Ya, nggak usah takut, makan aja selama itu pola hidup sehat. Ya, Teteh itu butuh antioksidan tinggi ya dari sayur mayur, vitamin C bagus juga tuh. Faya itu 200 untuk tubuh tuh bagus tuh vitamin C-nya. Ya, itu pola hidup sehat aja. Ya. Berarti ini ntar makan aja. Makan Kalau makan misalkan aja. boleh ya, Pak. gatel atau nyesek
nggak apa-apa makan aja. Makan aja. Oh. Nanti juga akan terbiasa. Awalnya ya nggak langsung banyak juga gitu. Dikit-dikit Tapi kan selama ini kan makan nasi aja merah putih kan. Udah 4 bulan. Nggak enak tau. Jadi kayak putih. Iya kalau ibu bener kalau muti. Saya juga dulu makan nasi sama itu aja nggak enak. Cuman kan karena dituntut sama pelatih dulu harus makan memang ada daging, ada sayur, ada pisang gitu. Tapi yang disuruh makan nasi dulu nih sama air. Nggak enak. Itu pengalaman saya itu waktu Saya udah ngerasain Pak. pelatihan dulu itu. Udah sekarang mau makan aja. Yang penting kalau mau makan ya tetap ya berdoa segala macam, mohon ampun kepada Allah, bersyukur juga atas nikmat Allah. Kalau mau makan minum dulu. Lagi makan nggak boleh minum. Ya. Iya. Selama ini kan makan sambil minum didorong. Iya. Gitu, nggak boleh ya sekarang ya belajar ya. Kalau mau makan minum dulu, lagi makan nggak boleh minum, selesai makan tunggu 30 menit baru boleh minum. Oh gitu. Ya. Terus jangan tidur atau tiduran sebelum 2 jam setelah makan. Oh iya. Kenapa sih itu Nabi mensunahkan seperti itu? Selain daripada itu sunnah berpahala dan menyehatkan, ternyata selesai diteliti itu kalau khusus besar tuh bingung membedakan mana nutrisi mana mineral ketika dibarengi seperti itu. Iya. Gitu. Jadi makanan nutrisi mineral yang masuk dalam usus besar itu akan dikelola gitu. Jadi hal baiknya misalnya di sirkulasi darahnya dia diserap, terus turun lagi ke ginjal diproduksi lagi gitu, yang baiknya diserap gitu ya. Ya proteinnya, nutrisinya, mineralnya, terus yang jeleknya itu dibuang lewat kandungnya atau lewat pembuangan. Nah, kenapa nggak boleh tidur atau tidur sebelum 2 jam setelah makan? Karena timbulnya jadi gas, jadi produksinya lambung harusnya bekerja, dia malah berhenti tidur atau tiduran itu. Jadi timbulnya gas. Itu pemicu orang dari asam lambung naiknya ke GERD atau gastroparesis atau kena anxiety disorder. Dasarnya gas itu medis. Nggak usah berobat ke non medis yang dianggap orang pintar. Ujung-ujungnya dibilang kena santet. Ujung-ujungnya dibilang guna-guna suaminya. Jadi timbulnya uang habis. Ini benar. Betul nggak? Ini sugestinya ke sana, sembuh enggak? Benar. Ya secara medisnya yang ada tambah penyakit. Iya benar. Makin memperburuk keadaan. Ya. Iya. Sekarang apa yang saya sarankan, insya Allah selama ini baik, jalankan. Insya Allah sehat, saya yakin. Amin. Itu ada kok banyak yang saya tangani, beberapa berdasarkan pengalaman yang udah badannya sampai habis, bahkan kena air aja langsung pingsan. Iya, banyak seperti itu, aneh-aneh. Karena pola pikir mungkin makin dalam kan. Iya betul, alam bawah sadarnya dikuasain tuh. Nah dalam hadis riwayat Abu Daud juga kan, ketika kehidupan manusia pasti akan diganggu jin atau setan. Iya. Dia kan memanfaatkan itu, jadi ngos-ngos lagi, bikin tambah sakit lagi. Udah, nanti kalau kamu makan ini kan seperti ini, nanti efeknya begini loh, begini begitu gitu. Sampai kalau anxiety disorder itu yang tingkatan udah makin tinggi lagi, sampai di hati itu ada yang bisikin. Tapi itu menurut dasar medis. Cuman dalam sisi hadisnya juga ada juga akan diganggu kehidupan manusia. Itu ya. Itu aja ya, insya Allah sehat ya. Teh apa tadi? Teh Rista barista. Oh, kira Rista barista. Insya Allah sehatnya. Iya, amin. Ini ketawa cuma di sini doang, Bu. Iya. Ya. Yang tidur terus Pak. Iya. Pagi juga. Ketemu saya doang ketawanya. Sombong amat. Berarti saya jadi obat ya. Murah ya Pak. Iya, Pak. Bercanda ya, insya Allah sehat ya. Dia